Halo bro, sebagai negara yang dijuluki sebagai The Land of Smiles atau negara penuh senyuman, Thailand ternyata menyembunyikan sisi gelap dari senyumannya yang mungkin luput dari perhatian mata dunia. Ini merupakan segmen spesial terbaru dari kami, yang setiap episodenya akan mengupas tuntas sisi gelap dari negara-negara di seluruh dunia yang mungkin belum kamu ketahui. Thailand terletak di Asia Tenggara, dengan luas total sekitar 513.120 km persegi. Thailand hampir sama dengan luas gabungan Pulau Sumatera dan Timur, dihuni lebih dari 71,8 juta penduduk. Thailand menempati posisi ke-20 sebagai negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia. Untuk sistem pemerintahan, Thailand menganut sistem monarki konstitusional, di mana raja adalah kepala negara yang bersifat simbolis, sementara kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan eksekutif adalah Perdana Menteri. Meskipun memiliki unsur demokrasi, Thailand telah mengalami periode ketidakstabilan politik dan kebijakan serta keputusan politik terkadang mencerminkan campuran antara pemerintahan yang demokratis dan otoriter. Thailand di mata dunia dikenal dengan negara dengan pantainya yang indah, kultur budayanya yang khas, kuil-kuilnya yang megah dengan arsitektur yang unik, serta penduduknya yang ramah. Namun di balik semua itu, ternyata banyak kisah pilu yang jarang tersorot dunia. Pelanggaran hak cipta. Nah bang bro, coba cek jersey ori kalian. Made in Thailand, bukan? Di beberapa mall beraksi yang berkilauan, tak terhitung banyaknya Rolex, DVD, aksesoris fashion Gucci, dan produk palsu lainnya yang dijual secara terbuka di Bangkok. Tidak hanya di mall, bahkan di pinggiran jalan pun mudah ditemui barang-barang branded palsu berjejeran. Apalagi dengan semakin meningkatnya e-commerce, media sosial, dan pengiriman paket melalui layanan pos dan pengiriman ekspres, telah membuat penjualan barang palsu menjadi lebih mudah. Thailand merupakan pengguna jasa pos dan kurir terbesar ketiga yang mengekspor barang palsu ke Eropa setelah Tiongkok dan Singapura. Barang palsu yang diekspor dari Thailand tidak terbatas pada pakaian mewah palsu, aksesoris, dan elektronik saja, tetapi juga mencakup produk makanan, alkohol, suplemen, kosmetik, hingga komponen industri. Penuntutan pidana juga sulit dilakukan di Thailand, karena para pedagang membayar polisi setempat untuk menutup mata mereka. Ketidaksetaraan gender. Thailand membuat sejarah dengan mengesahkan pernikahan sesama jenis. Menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memberikan hak pernikahan yang setara. Keputusan ini mendatangkan berbagai spekulasi dan sorotan luas, termasuk dari negara tetangga Indonesia, Singapura. Nah bang bro, kami ingin menekankan kepada kalian bahwa perilaku LGBTQ harus dicegah dan dilarang di Indonesia karena melanggar norma agama dan norma budaya. Banyaknya kategori gender di Thailand juga menyebabkan kesenjangan dalam pekerjaan. Umumnya mereka tetap membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan kerja yang layak meskipun keduanya memiliki pendidikan yang setara. Seperti laki-laki yang memiliki kesempatan kerja di jabatan yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini diperumit dengan munculnya gender ketiga. Para pemberi kerja tentu lebih mendiskriminasi gender ketiga, karena ketidakjelasan orientasi jenis pekerjaan yang sesuai dengan gender tersebut. Tapi setelah disahkannya pernikahan sesama jenis, apakah itu bakal mempengaruhi para pencari kerja di Thailand? Perdagangan manusia merupakan masalah serius di Thailand, dan negara ini telah diakui sebagai tempat transit dan tujuan utama bagi praktik perdagangan manusia dalam konteks eksploitasi seksual dan pekerja migran. Ahmad, nama samaran asal Indonesia, merupakan lulusan dari universitas dan fasih berbahasa Inggris. Mencoba peruntungannya untuk mendapat gaji yang lebih tinggi di luar negeri. Melalui seorang kenalan di Thailand, ia ditawari pekerjaan sebagai pemasaran online dengan gaji yang fantastis. Sesampainya di Thailand, Ahmad dibawa ke utara Thailand. Dan setelah perjalanan darat selama berjam-jam, dia dikelilingi oleh beberapa pria bersenjata di tepi sungai dan kemudian dibawa ke Myanmar. Ahmad menyadari bahwa ia telah ditipu dan masuk dalam sindikat perdagangan manusia.
Selama setengah tahun berikutnya, Ahmad terpaksa melakukan skema penipuan yang bertujuan menipu orang melalui media sosial. Dengan menyamar sebagai wanita muda yang menarik, Ahmad bertugas mengumpulkan nomor WhatsApp orang-orang, setelah itu ia meneruskannya ke tim lain untuk melanjutkan penipuan. Tidak hanya itu, Ahmad dijanjikan gaji $850 per bulan atau sekitar 1 juta rupiah, nyatanya hanya dibayar $50 per bulan atau Rp776.000 dengan 19 jam kerja. Jika tidak mencapai target, maka dirinya akan disetrum atau berdiri di tengah panas terik matahari. Tidak hanya Ahmad yang terjebak di sindikat perdagangan manusia, banyak warga Indonesia yang juga terjerat. Rata-rata dari mereka berpendidikan tinggi dan bilingual. Jika ada yang menanyakan kapan mereka diperbolehkan pulang, maka mereka akan diancam dengan denda yang harus mereka bayar sekitar 200 juta rupiah. Bahkan mereka juga diancam akan dijual ke sindikat pengambilan organ. Namun semakin banyaknya publisitas warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di Thailand. Akhirnya mereka dilepaskan kembali ke Thailand dan mendapatkan bantuan dari KBRI. Pada 2017 lalu, seorang perempuan dari Uzbekistan yang diperdagangkan ke Thailand dan dipaksa menjual jasa apem tebal menceritakan kisah pelariannya. Sebut saja Umida. Saat ia berusia 28 tahun, ia bertemu dengan seorang wanita lokal Uzbekistan yang menjanjikan pekerjaannya yang menguntungkan di Thailand. Namun, sesampainya di Thailand, ia menyadari bahwa telah ditipu. Wanita yang membawanya ke Thailand menghancurkan semua dokumennya dan memaksanya bekerja sebagai penjual apem di jalanan Bangkok. Statistik dari Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand dan LSM menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 120.000 orang bekerja di industri apem tebal di Thailand. Beberapa dari perempuan ini terlibat dalam pekerjaan apem karena mereka tidak punya cara lain untuk menghasilkan uang. Yang lain dipaksa masuk ke dalam industri ini dan banyak yang diperdagangkan ke Thailand dari negara lain seperti halnya Umida. Setelah beberapa bulan, Umida berusaha melarikan diri dari penyelundupannya. Ia ingin kembali ke rumahnya di Uzbekistan dengan bantuan salah satu kliennya yang memberikannya banyak uang. Umida akhirnya berhasil membeli tiket penerbangan pulang. Namun sesampainya di bandara, penyelundupnya berhasil menangkap kembali Umida dan merobek paspornya. Akhirnya Umida terjerumus kembali ke lembah penjual apem. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Emily Chalke, salah satu pendiri LS Home, sebuah LSM yang membantu perempuan keluar dari perdagangan dan eksploitasi. Chalke membantu Umida kembali ke negaranya dan pelaku yang menyelundupkan Umida pun tertangkap. Namun pelaku perdagangannya dibebaskan setelah membayar uang jaminan dan menghilang tanpa pernah diadili. Selanjutnya, pelanggaran hak asasi manusia. Penghormatan Thailand terhadap hak asasi manusia telah berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Hal ini terbukti pada laporan Amnesty International bahwa pihak berwenang Thailand seringkali melanggar hak-hak yang dijamin berdasarkan hukum internasional. Khususnya hak-hak terhadap kelompok rentan termasuk pengungsi, pembela hak asasi manusia, dan pengunjuk rasa. Seperti kisah pilu seorang anak bernama Nopasin Sainam Trilayapowan, seorang aktivis muda berusia 16 tahun yang menghadapi hukuman hingga 15 tahun penjara. Pada tanggal 29 Oktober 2020, pengunjuk rasa pro-demokrasi berkumpul di sekitar Jalan Silom Bangkok untuk menyerukan reformasi politik. Sebagai bagian dari demonstrasi, para pengunjuk rasa mengadakan parodi runway, sebuah peragaan busana tiruan yang bertujuan untuk menyindir tentang peran monarki di Thailand. Nopasin Sainam Trilayapewat menjadi salah satu model yang berjalan di runway dengan crop top berwarna hitam. Sainam menghadapi berbagai dakwaan karena mengambil bagian dalam acara tersebut, termasuk dakwaan lesu majeste atau menghina monarki berdasarkan pasal 112 KUHP Thailand. Berdasarkan undang-undang ini, siapapun yang terbukti mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, atau ahli waris, dapat dijatuhi hukuman penjara 3 tahun hingga 15 tahun. Antara 1 Januari 2020 sampai dengan 11 Juli 2023. Kelompok hak asasi manusia setempat melaporkan setidaknya 280 anak, termasuk Sainam menghadapi tuntutan pidana karena keterlibatan mereka dalam protes damai.
Setidaknya 20 orang diantaranya telah didakwa berdasarkan hukum lesema jese. Atas SID Nusa, 35 tahun pernah diinterogasi polisi atas keterlibatannya dalam aksi demonstrasi pada Oktober 2021 lalu di Bangkok. Namun, begitu pintu ruang interogasi ditutup di belakang Atasid, 8 petugas berpakaian preman segera mendatanginya. Salah satu petugas menanyakan dengan siapa Atasid datang pada saat mengikuti aksi protes. Ketika Atasid berkata bahwa ia datang sendirian dengan mengendarai motor, hal tak terduga terlontar dari petugas tersebut. Ia mengatakan bahwa sangat mudah bagi mereka untuk mengatakan bahwa Atasid meninggal dalam kecelakaan sepeda motor. Tidak lama setelah ancaman verbal tersebut, kekerasan pun dimulai. Selama 1 jam berikutnya, Atasid mengalami sesi penyiksaan brutal. Atasid bukan satu-satunya orang yang menuduh adanya pelanggaran HAM di kepolisian. Pengunjuk rasa lainnya, Wrafap Wongsaman, 18 tahun, mengatakan kepada media Thailand bahwa dia mengalami pengalaman serupa, yaitu dibukuli, ditendang, dan disundut rokok. Yang lebih kecil lagi menimpa Warit Somnoi, seorang pengunjuk rasa berusia 15 tahun yang ditembak secara misterius di kepala pada Agustus 2021. Warit mengalami koma selama berminggu-minggu dan meninggal pada akhir Oktober 2021. Tak hanya pelanggaran HAM terhadap para demonstran, pelanggaran HAM pun terjadi pada etnis minoritas di Thailand. Di provinsi perbatasan selatan yakni Provinsi Patani, Yala, dan Narathiwat dihundi oleh mayoritas Muslim Melayu. Di provinsi selatan inilah sering terjadi pemberontakan Muslim Melayu terhadap pemerintahan Thailand. Pemberontakan ini disebut sebagai konflik Patani yang berawal pada tahun 1947. Muslim Melayu menuntut kemerdekaan Patani dan pendirian negara Islam di Thailand Selatan. Pemerintah Thailand dalam mengatasi konflik Patani cenderung menggunakan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. Seperti pada bulan Juni tahun 2019, Komando Operasi Keamanan Dalam Negeri atau ISOC mewajibkan pendaftaran ulang SIM card bagi semua orang yang menggunakan ponsel di wilayah selatan. Sebagai bagian dari strategi pemberantasan pemberontakan, bagi warga yang tidak mendaftar ulang, maka akan diblokir. Pasukan keamanan juga mengambil fitur biometrik penduduk setempat, terutama profil DNA dan data wajah sebagai taktik pengawasan untuk membedakan pemberontak yang bersembunyi di antara warga sipil. Tidak hanya itu saja, mereka juga mendirikan pos pemeriksaan, mengerebek rumah, dan menginterogasi dengan kekerasan kepada siapa saja yang dicurigai sebagai pemberontak. Nah Bang Bro, itulah beberapa sisi gelap dari Thailand. Negara yang dipandang memiliki kebebasan tak terbatas, nyatanya juga menyimpan cerita pilu di dalamnya. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jika kalian menyukai video kami, silakan like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami.